Ya Allah Bapa, tibalah saatnya kami mendengarkan Engkau berfirman. Kami membuka hati kami, seluruh keberadaan hidup kami. Biarlah Engkau yang menjamah memberkati, memberikan pengertian pemahaman yang benar kepada setiap kami, supaya oleh karenanya kami boleh hidup benar, hidup menyukakan hati-Mu. Kami siap dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mazmur 127 ayat 3 dan 4. Saya akan bacakan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, saya memberikan judul khotbah saya, Generasi Muda dan Potensinya. Generasi muda dan potensinya. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu pengertian generasi muda. Kalau dikatakan generasi muda, itu berbicara laki-laki dan perempuan. Generasi muda berarti orang-orang muda, angkatan-angkatan muda yang pada masa kini mereka adalah orang-orang yang akan meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh generasi sebelumnya atau generasi tua. Generasi muda ini adalah generasi yang potensial, yang memiliki potensi. Mereka memiliki kesanggupan, kekuatan untuk menjadi pengganti generasi sebelumnya. Jadi boleh dikatakan generasi muda adalah aset negara. Generasi muda adalah aset bagi gereja, bagi kerajaan Allah. Bagaimana generasi muda? Menurut Mazmur 127 ayat 3 dan 4 ini. Saya bacakan sekali lagi. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Perhatikan, hal yang pertama yang berkaitan dengan generasi muda, ya, dan nantinya kita melihat bagaimana potensi mereka dimaksimalkan. Yang pertama kita harus tahu, anak-anak kita, anak-anak yang ada pada kita itu adalah milik pusaka Tuhan. Ya, milik pusaka berarti apa? Pemilik anak yang sesungguhnya itu adalah Tuhan Allah. Jadi kita ya bisa berkata ini adalah milik yang dititipkan Allah untuk aku asuh, untuk aku rawat, untuk aku bimbing, untuk aku didik. Amin. Ini harus ada di dalam diri kita. Di dalam kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan sendiri memang menetapkan lelakilah yang menjadi pemimpin. Anak-anak lelaki berarti apa? Anak-anak lelaki ini memang diproyeksikan sebagai pemimpin di dalam keluarga, sebagai pemimpin di dalam masyarakat, sebagai pemimpin di dalam negara atau kerajaan. Kalau dahulu ya, mereka juga adalah orang-orang yang diproyeksikan sebagai imam di dalam keluarga. Amin. Jadi kita harus mengerti kenapa dikatakan anak-anak lelaki. Ya, karena memang Tuhan menetapkan, dan di dalam budaya Yahudi pun mereka garis keturunan, garis kepemimpinan itu ada pada lelaki, tanggung jawabnya pada lelaki. Bukan berarti perempuan tidak termasuk generasi muda, keliru, tidak. Anak-anak perempuan juga adalah generasi muda yang potensial. Artinya mereka punya sesuatu yang bisa dikembangkan, yang bisa dipoles, yang bisa dimaksimalkan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang berguna, berdaya guna. Mereka menjadi berkat bagi banyak orang, bagi bangsa dan negara ini. Makanya betapa pentingnya generasi muda saat ini untuk diarahkan kepada kebenaran firman Tuhan. Potensi generasi muda, anak-anak ini baik laki-laki maupun perempuan, mereka adalah potensi aset
bangsa dan negara, aset bagi gereja. Amin. Dan bagi orang percaya, dia aset gereja, aset bagi kerajaan Allah, karena mereka adalah milik pusaka Tuhan yang dititipkan kepada setiap kita orang tua. Amin. Amin ya. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana potensi anak ini bisa dimaksimalkan, bisa dioptimalkan sehingga mereka menjadi orang-orang seperti yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan ini. Mazmur 127 ayat yang keempat, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Perhatikan, jadi generasi muda ini, anak-anak kita, baik laki-laki perempuan, itu seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Yang pertama langkahnya, serahkan anak itu pada Tuhan. Di tempat kita ada namanya kebaktian penyerahan anak. Supaya apa? Supaya anak ini menjadi anak yang berguna, anak yang seperti Tuhan inginkan. Amin. Makanya diserahkan. Nah, perhatikan, satu contoh yang luar biasa itu adalah Hana. Saya mau membawa kita melihat seorang Hana dari Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-22. Saya bacakan untuk kita semua. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Ayat yang ke-24, 1 Samuel 1 tadi ayat ke-22, sekarang ayat yang ke-24. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 epa tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu ia masih kecil betul, kanak-kanak. Ya, Samuel sudah diserahkan ibunya Hana waktu dia kecil, diserahkan menjadi apa? Pelayan Tuhan di bait suci. Yang terakhir ayat yang ke-28, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup, terserah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Perhatikan, para orang tua harus punya konsep yang benar. Ketika kita dikaruniakan milik pusaka yang dititipkan kepada kita, serahkan kembali anak itu kepada Tuhan. Amin. Serahkan kembali anak itu kepada Tuhan, supaya Tuhan membimbing, menuntun, membentuk dan menjadikan dia seperti apa yang Tuhan inginkan. Kalau anak di tangan Tuhan, dipastikan potensinya akan berkembang. Dia akan optimal di dalam setiap potensi atau apa yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Semuanya Tuhan akan membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan akhirnya dia menjadi salah satu nabi besar yang dipakai Tuhan yang ada dan kita bisa lihat di dalam Alkitab. Yang kedua, langkah kedua untuk melihat anak kita berhasil, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengingat ada peran orang tua. Jadi orang tua bertanggung jawab, memiliki kewajiban mendidik dan mengasuh anaknya di jalan Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat, saya bacakan Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 29 ayat yang ke-17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Jadi Amanginang, tanggung jawab orang tua kalau ingin melihat anaknya berhasil, anaknya menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara, bagi gereja, bagi masyarakat, ya
Mari amangina, didik anak kita di jalan Tuhan. Didik anak kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ini tanggung jawab orang tua. Mendidik itu bukan hanya 1, 2, 3 hari, 1 tahun, 2 tahun, seumur hidup sampai mereka lepas dan menikah sehingga mereka mandiri. Amin ya. Jadi orang tua tolong dengarkan firman Tuhan berkata, orang tua punya tanggung jawab kewajiban mendidik anak mereka di dalam Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi masa depan mereka cemerlang atau tidak, selain di tangan Tuhan, ada tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada para orang tua untuk mendidik, mengarahkan mereka di jalan Tuhan, di ajaran Tuhan. Kalau kita ingin melihat anak kita berhasil, berikan contoh, berikan teladan. Kalau kita ingin anak-anak kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, kita terlebih dahulu para orang tua harus hidup takut akan Tuhan. Amin. Dalam hidup takut akan Tuhan, ada masa depan yang cerah bagi anak-anak kita. Oleh sebab itu, kita dulu yang memberikan contoh teladan bagi anak-anak kita, sehingga anak-anak melihat, aku mau seperti bapakku, aku mau seperti omakku. Karena apa? Mereka begitu luar biasa sukacita hidup mereka, walaupun ada masalah selalu bergandengan tangan bahu-membahu, dan mereka diberkati oleh Tuhan. Jadi anak pun melihat, aku mau seperti bapak mamaku yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin ya. Ini tanggung jawab kita. Selain kita mengajarkan mereka, mendidik mereka, menyampaikan firman Tuhan, menuntun mereka lewat firman Tuhan, tetapi yang paling utama, kita menuntun mereka bukan lewat ajaran saja, tetapi praktek hidup kita haruslah menjadi contoh bagi anak-anak kita. Amin. Ya, gereja ini bertumbuh itu juga bergantung kepada setiap kita di tempat ini. Kalau kita para orang tua tidak menunjukkan teladan, bagaimana anak kita mengikuti? Kalau kita menunjukkan contoh yang tidak baik, mereka pun akan ikut seperti itu. Nah, makanya kita para orang tua dan kita di sini, para pengurus pelayan Tuhan, dituntut memberikan contoh teladan supaya anak-anak kita, generasi muda ini melihat. Amin. Di gereja kami akan ada tua-tua pengurus pelayan Tuhan mantap. Amin. Luar biasa. Lo jamin menghalaki tondo ke gereja melayani Tuhan. Ketika hujan, ketika panas, mereka datang tetap ke gereja, datang melayani Tuhan. Bukan hanya pada waktu tugas saja, tetapi itu menjadi kesukaan, kerinduan mereka. Datang ke hadirat Tuhan, datang menghadap Tuhan, datang bertemu dengan Tuhan. Amin. Kalau ini terjadi, amanginang ini tanggung jawab bagi setiap kita. Kalau kita lakukan, percayalah, anak-anak kita ini akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Generasi muda ini akan menjadi generasi penerus yang meneruskan ya keberlangsungan gereja ini, kerajaan Allah ini. Karena apa? Mereka melihat contoh daripada para pendahulunya, orang-orang tua. Dan bahkan kita harus berdoa, mereka harus lebih hebat daripada kami. Amin. Mereka harus menjadi orang yang lebih lagi dipakai Tuhan, supaya sukacita kita jadi penuh. Amin. Yang ketiga, kerelaan anak-anak untuk diproses oleh Tuhan. Saya mau bacakan Amsal 3 ayat 11-12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihnya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Jadi anak-anak ketika dididik, dibimbing oleh orang tua, kalian harus manut, kalian harus tunduk kepada orang tua ketika ajaran firman Tuhan disampaikan kepada kalian. Amin. Tugas tanggung jawab kalian, artinya generasi muda punya tanggung jawab di dalam dirinya sendiri, harus memiliki kerelaan untuk diproses oleh Tuhan. Proses Tuhan langsung lewat kebenaran firman-Nya, tetapi juga yang paling utama lewat para orang tua yang mereka dititipi milik pusaka Tuhan. Hai anakku,
dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Dengarkan orang tua, dengarkan nasihatnya, dengarkan bimbingannya, dengarkan setiap firman yang disampaikan oleh orang tua. Saya mau selepas ini kita menjadi orang-orang tua yang bangga memiliki anak, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai karunia daripada Tuhan Allah. Didiklah mereka di dalam ajaran Tuhan, di dalam firman Tuhan, dan anak-anak dengarkan, belajar terbuka untuk tunduk kepada orang tua dan hidup di dalam firman-Nya. Jangan menolak didikan dari Tuhan. Amin. Saya percaya generasi muda Gereja Baptis Indonesia Liman Munsong Pagaran Baringin di tempat ini akan menjadi orang-orang, baik laki-laki perempuan, yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Saya selalu berkata, mereka tidak ada namanya yang mustahil. Mereka bisa dipakai Tuhan di pemerintahan di negara kita, yang baik itu di gereja juga, menjadi orang-orang yang luar biasa. Ya Allah Bapa, jadikanlah generasi muda Gereja Baptis Indonesia Liman Munsong di Pagaran Baringin ini menjadi generasi, menjadi anak-anak yang Engkau jadikan sebagai alatmu, yang menjadi berkat bagi gerejamu, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Biarlah Engkau memproses, membentuk dan menjadikan mereka seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa, kami serahkan anak-anak kami ini, generasi muda ini ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya Engkau akan menjadikan mereka berkat bagi sebanyak mungkin orang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.